Banyak orang merasa pensiun itu masih jauh, masih lama, masih aman, seolah-olah itu urusan nanti saja. Kita sibuk bekerja, membayar cicilan, memenuhi kebutuhan hari ini, lalu diam-diam menenangkan diri dengan kalimat yang terdengar masuk akal. Tenang saja, nanti juga ada jalan. Masalahnya, seringkali jalan itu sebenarnya hanya cerita yang kita ulang-ulang supaya hati terasa nyaman. Kita bilang, anak-anak pasti bantu. Kita percaya, aku masih kuat kerja sampai tua. Kita yakinkan diri, tabungan segini cukup kok. Kalimat-kalimat itu terdengar rasional, bahkan terasa optimis. Tapi di baliknya ada satu hal yang jarang kita sadari. Itu adalah cara halus otak kita menghindari rasa cemas tentang masa depan. Secara psikologis, manusia memang cenderung memilih kenyamanan jangka pendek daripada menghadapi ketidakpastian. Membayangkan pensiun berarti membayangkan usia bertambah, tenaga berkurang, penghasilan berhenti. Itu tidak menyenangkan. Maka kita memilih percaya pada cerita yang membuat kita tenang hari ini, meski mungkin berisiko untuk hari esok. Padahal kenyataannya, pensiun bukan sekadar berhenti bekerja. Itu adalah fase hidup baru yang membutuhkan kesiapan, baik secara emosional maupun finansial. Dan kesiapan itu jarang datang dari harapan kosong. Ia datang dari kesadaran, dari keberanian untuk berkata, kalau bukan saya yang menyiapkan masa depan saya, siapa lagi? Karena pada akhirnya, masa tua bukan tentang keberuntungan, bukan tentang berharap anak sukses, bukan tentang berharap kesehatan selalu kuat. Masa tua adalah tentang keputusan-keputusan kecil yang kita ambil hari ini. Apakah kita memilih cerita yang menenangkan, atau memilih kebenaran yang mempersiapkan? Banyak orang tanpa sadar menyimpan harapan ini di dalam hati. Nanti kalau sudah pensiun, ada anak-anak yang membantu. Bukankah sejak kecil, kita sudah membesarkan mereka, menyekolahkan mereka, berkorban untuk mereka? Rasanya wajar kalau suatu hari mereka membalas dengan perhatian dan dukungan finansial. Masalahnya, harapan itu sering berubah menjadi ketergantungan yang tidak disadari. Kita jadi merasa tidak terlalu perlu menyiapkan dana sendiri, karena yakin ada yang akan menopang. Padahal ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka pun punya kehidupan, tanggungan, cicilan, dan mimpi yang sedang mereka kejar. Beban hidup di generasi mereka bisa jadi bahkan lebih berat. Secara psikologis, keyakinan ini memberi rasa aman palsu. Kita merasa masa depan sudah ada penopangnya, padahal belum tentu sesuai dengan kenyataan. Dan ketika ekspektasi tidak terpenuhi, yang muncul bukan hanya masalah finansial, tetapi juga rasa kecewa yang bisa merusak hubungan. Pelajarannya sederhana, namun penting. Cinta kepada anak tidak berarti menjadikan mereka sebagai rencana pensiun. Menyiapkan dana pensiun secara mandiri bukan berarti tidak percaya pada keluarga. Justru itu bentuk tanggung jawab dan kasih sayang. Kita memberi mereka kebebasan untuk menjalani hidup tanpa beban, dan memberi diri kita sendiri rasa aman yang tidak bergantung pada siapapun. Banyak orang merasa pensiun itu masih jauh, usia masih produktif, energi masih penuh, karier masih panjang, rasanya belum perlu memikirkan hal yang akan terjadi belasan atau puluhan tahun lagi. Akhirnya muncul kalimat yang terdengar masuk akal. Saya masih lama pensiunnya, jadi bisa ditunda. Padahal yang sebenarnya kita tunda bukan sekadar menabung, tetapi waktu. Dan waktu adalah satu hal yang tidak bisa kita ulang. Secara psikologis, otak kita memang cenderung meremehkan masa depan yang terasa jauh. Kita lebih fokus pada kebutuhan hari ini, keinginan hari ini, kenyamanan hari ini. Menabung untuk pensiun terasa tidak mendesak karena dampaknya belum terasa sekarang. Akibatnya, kita terus merasa masih ada nanti, masih ada waktu. Masalahnya, ketika nanti itu akhirnya datang, jaraknya sudah tidak sejauh dulu. Dan karena waktu yang tersisa lebih pendek, jumlah yang harus disisihkan menjadi jauh lebih besar. Tekanan pun terasa lebih berat. Pelajarannya sederhana, semakin awal memulai, semakin ringan langkahnya. Bukan karena jumlah uangnya selalu besar, tetapi karena kita memberi waktu bekerja untuk kita. Sedikit demi sedikit, konsisten, tanpa terburu-buru. Pensiun yang tenang, bukan hasil keputusan besar di akhir, tetapi hasil keputusan kecil yang dimulai sejak awal. Ada rasa percaya diri yang sering kita pegang diam-diam. Selama masih sehat dan masih dibutuhkan, saya akan terus bekerja. Toh banyak orang yang tetap aktif sampai usia tua. Selama tubuh kuat dan pikiran masih tajam, rasanya tidak ada alasan untuk berhenti.
Keyakinan itu terdengar optimis, dan memang, bekerja lebih lama bisa menjadi pilihan yang baik. Tapi masalahnya, tidak semua hal ada di dalam kendali kita. Kesehatan bisa berubah tanpa peringatan, industri bisa bergeser karena teknologi, perusahaan bisa melakukan efisiensi, situasi ekonomi bisa memaksa keputusan yang tidak kita rencanakan. Banyak orang yang ingin terus bekerja, tetapi keadaan lebih dulu meminta mereka berhenti. Secara psikologis, kita sering merasa masa depan akan berjalan sesuai rencana pribadi kita. Kita membayangkan versi terbaiknya. Jarang sekali kita benar-benar mempertimbangkan skenario yang tidak nyaman. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak ingin memikirkannya. Pelajarannya jelas, bekerja sampai tua boleh saja menjadi harapan, tetapi jangan menjadikannya satu-satunya strategi. Persiapkan pensiun terlepas dari rencana kerja saat ini. Dengan begitu, jika semua berjalan sesuai harapan, kita punya pilihan. Dan jika keadaan berubah, kita tetap punya pegangan. Banyak orang membayangkan masa pensiun sebagai fase hidup yang sederhana. Anak-anak sudah mandiri, tidak ada lagi biaya sekolah, tidak ada tuntutan pekerjaan. Rasanya kebutuhan akan jauh lebih kecil. Maka muncul keyakinan, nanti saat pensiun saya hanya butuh sedikit uang. Sekilas terdengar logis. Aktivitas berkurang, pengeluaran juga pasti turun. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada biaya kesehatan yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Ada inflasi yang membuat harga kebutuhan pokok terus naik setiap tahun. Ada kebutuhan tak terduga yang sering datang tanpa rencana. Bahkan gaya hidup pun tetap membutuhkan biaya agar hidup terasa layak dan bermakna. Secara psikologis, kita cenderung meromantisasi masa tua. Kita membayangkan duduk santai, hidup tenang, tanpa beban. Gambaran itu indah, tetapi seringkali tidak lengkap. Kita lupa menghitung realitas yang menyertainya. Pelajarannya penting. Jangan menjerin gerak kebutuhan pensiun hanya berdasarkan perasaan. Hitung secara realistis. Perkirakan pengeluaran bulanan, pertimbangkan inflasi, siapkan dana kesehatan, dan buat skenario cadangan. Masa pensiun yang tenang bukan hasil dari perkiraan optimis, tetapi dari perhitungan yang jujur dan matang. Ada pemikiran yang sering terasa masuk akal. Sekarang fokus dulu pada kebutuhan yang lebih mendesak. Nanti kalau usia sudah mendekati pensiun, baru serius menabung. Toh saat itu penghasilan mungkin sudah lebih besar. Anak-anak sudah mandiri, dan beban terasa lebih ringan. Masalahnya, rencana yang selalu menunggu waktu yang tepat seringkali tidak pernah benar-benar dimulai. Secara psikologis, kita suka merasa bahwa versi diri kita di masa depan akan lebih disiplin, lebih mapan dan lebih siap. Kita menyerahkan tanggung jawab hari ini kepada diri kita yang nanti. Padahal ketika nanti itu tiba, selalu ada saja kebutuhan baru, tanggungan baru, atau alasan baru untuk menunda lagi. Yang sering tidak disadari adalah efek waktu. Menabung dalam waktu singkat menjelang pensiun berarti jumlah yang harus disisihkan jauh lebih besar. Tekanannya lebih tinggi, ruang untuk salah langkah lebih sempit, dan rasa cemas pun lebih mudah muncul. Pelajarannya sederhana namun krusial. Rencana pensiun bukan sesuatu yang efektif jika dimulai di garis akhir. Ia harus dimulai sedini mungkin, meski kecil, karena kekuatan terbesar dalam perencanaan bukan pada besarnya nominal, tetapi pada panjangnya waktu yang kita beri untuk bertumbuh. Banyak orang merasa aman ketika melihat angka tabungan yang terus bertambah. Ada rasa tenang setiap kali membuka rekening dan melihat saldo yang cukup besar. Dari situ muncul keyakinan, nanti saat pensiun, saya bisa hidup dari tabungan saja. Sekilas terdengar bijak, menyimpan uang, tidak berutang, hidup sederhana. Tapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu waktu dan inflasi. Harga kebutuhan tidak pernah benar-benar diam. Setiap tahun biaya hidup naik. Meski pelan-pelan, uang yang hari ini terasa cukup, beberapa tahun lagi nilainya bisa jauh berkurang. Secara psikologis, kita cenderung melihat angka sebagai sesuatu yang tetap. Padahal daya beli di balik angka itu yang sebenarnya menentukan. Tabungan memang penting sebagai fondasi keamanan. Namun jika hanya disimpan tanpa strategi pertumbuhan, nilainya bisa tergerus perlahan. Tanpa terasa, daya tahan finansial menjadi lebih pendek dari yang dibayangkan. Pelajarannya jelas, tabungan adalah dasar, tetapi investasi adalah penggeraknya. Keduanya perlu berjalan bersama sebagai bagian dari strategi pensiun yang sehat. Bukan untuk mengambil risiko berlebihan, tetapi untuk menjaga agar nilai uang tetap bertumbuh dan mampu menopang hidup dalam jangka panjang.
Banyak orang merasa tenang karena memiliki satu aset besar, yaitu rumah. Di dalam hati ada keyakinan, kalau nanti benar-benar butuh uang saat pensiun, rumah bisa dijual. Nilainya besar, terlihat iman, dan terasa seperti cadangan terakhir yang pasti menyelamatkan. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Menjual rumah bukan proses yang instan. Butuh waktu untuk mencari pembeli yang cocok. Harga bisa naik turun tergantung kondisi pasar, dan situasi darurat jarang memberi kita kemewahan untuk menunggu. Ketika kebutuhan dana mendesak, posisi tawar seringkali melemah. Kita bisa saja terpaksa menjual di harga yang tidak ideal. Secara psikologis, memiliki aset fisik memberi rasa aman yang kuat. Kita merasa punya pegangan nyata, tetapi rasa aman itu bisa menipu jika tidak diimbangi dengan likuiditas yang cukup. Aset bernilai tinggi belum tentu mudah diubah menjadi uang tunai dalam waktu singkat. Pelajarannya penting. Rumah adalah tempat tinggal dan simbol stabilitas, bukan rencana utama pembiayaan pensiun. Perencanaan dana pensiun tetap perlu disiapkan secara terpisah dan terstruktur, agar ketika memasuki masa tua, kita tidak dipaksa membuat keputusan besar dalam kondisi terdesak. Banyak orang merasa tenang karena sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau memiliki JHT. Setiap bulan ada iuran yang dipotong otomatis, dan itu memberi rasa aman. Dalam pikiran muncul keyakinan, nanti saat pensiun dana itu pasti cukup. Rasa tenang itu wajar. Kita merasa sudah melakukan sesuatu untuk masa depan, tapi seringkali kita tidak benar-benar menghitung apakah jumlahnya akan mampu menutup seluruh kebutuhan hidup di masa tua. Program jaminan sosial memang dirancang untuk membantu, namun pada umumnya, dana yang terkumpul hanya menutup sebagian kebutuhan, bukan seluruh biaya hidup. Apalagi jika mempertimbangkan inflasi, biaya kesehatan, dan kemungkinan hidup lebih panjang dari perkiraan. Secara psikologis, ketika ada sistem yang bekerja otomatis, kita cenderung merasa tugas sudah selesai. Padahal, itu baru satu bagian kecil dari perencanaan besar. Pelajarannya jelas, anggap jaminan sosial sebagai pelengkap, bukan sumber utama. Ia bisa menjadi fondasi tambahan yang membantu, tetapi tetap perlu didukung oleh tabungan dan investasi pribadi agar masa pensiun benar-benar terasa aman dan layak. Ada kalimat yang terdengar sangat positif dan membebaskan. Yang penting saya bahagia, uang bisa menyusul. Kalimat ini sering terasa menenangkan, seolah hidup tidak perlu terlalu dipusingkan oleh angka dan perhitungan. Memang benar, kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan uang. Hidup yang bermakna, relasi yang hangat dan hati yang tenang, jauh lebih penting dari sekadar saldo rekening. Namun di sisi lain, kebutuhan dasar tetap membutuhkan biaya. Makan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan finansial bukan hal yang bisa diabaikan. Secara psikologis, kita kadang memposisikan kebahagiaan dan uang sebagai dua hal yang berlawanan. Seolah jika kita fokus pada perencanaan finansial, hidup akan terasa kaku dan tidak bebas. Padahal justru sebaliknya, fondasi finansial yang kuat bisa mengurangi kecemasan dan memberi ruang lebih luas untuk menikmati hidup. Mengejar kebahagiaan tanpa persiapan yang matang bisa berujung pada stres di masa tua. Ketika kebutuhan mendesak sementara sumber daya terbatas, tekanan emosional pun meningkat. Pelajarannya sederhana namun mendalam. Kebahagiaan dan perencanaan finansial bukan musuh. Keduanya saling mendukung. Dengan perencanaan yang baik, kita bukan hanya mengejar rasa bahagia hari ini, tetapi juga menjaga agar kebahagiaan itu tetap bisa dirasakan di masa depan. Pada Okernia, pensiun bukan sekadar momen ketika kita berhenti bekerja. Pensiun adalah fase hidup baru yang tetap membutuhkan arah, tujuan, dan kestabilan. Ia bukan garis akhir, melainkan bab berikutnya yang tetap harus direncanakan dengan sadar. Banyak asumsi terasa nyaman karena membuat kita tidak perlu berpikir terlalu jauh. Kita merasa aman dengan harapan, dengan optimisme, dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, kenyamanan yang tidak disertai persiapan seringkali hanya menunda kenyataan. Mempersiapkan pensiun bukan berarti hidup dalam ketakutan. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tanggung jawab pada diri sendiri. Ketika kita berani melihat masa depan secara realistis, kita memberi diri kita kesempatan untuk menjalani hari tua dengan tenang, tanpa tekanan yang seharusnya bisa dihindari. Mulailah sejak dini, meski kecil. Buat rencana yang masuk akal. Evaluasi secara berkala. Karena masa pensiun yang stabil dan bermakna tidak terjadi begitu saja. Ia dibangun dari keputusan-keputusan bijak yang kita ambil hari ini.